Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya nih kalian semua? Pagi, Bu. Oke. Coba dilihat kanan kirinya apakah ada sampah. Kalau ada sampah silakan dipungut ya. Karena kebersihan sebagian dari Iman. Oke. Boleh ketua kelas disiapkan? Siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa yang kalian rasakan saat ini? Happy? Mau belajar? Semangat ya. Saya mau absen dulu ya. Abdul Rahim, Alvaro, Aurel, Kelson, Erik, Jenis, Jefferson, Jerik, Keisha, Kairan, Nadil, Gaza, Hendrik, sakit ya. Abrar, sakit. Hamdan ada? Oke. Austin, Resen, Refik, Serlin, Zelian. Izin ya. Oke, saya mau tanya dulu, pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Tentang aplikasi perkantoran. Apa saja aplikasi perkantoran itu jenis? Microsoft Word, tentang sejarah Microsoft. Lalu apalagi Sherlyn? Excel. Excel kita mempelajari rumus-rumus. Oke, lalu PowerPoint, Erik. Untuk PowerPoint itu kita juga mempelajari sejarah-sejarahnya sih, Bu. Sejarahnya. Lalu kegunaan PowerPoint itu apa? Untuk membuat sebuah presentasi. Untuk membuat sebuah presentasi. Oke, good. Terima kasih telah mengingat pelajarannya. Ya, pelajaran kita hari ini itu berkaitan dengan aplikasi perkantoran itu, yaitu mengenai sistem komputer. Bagaimana sistem komputer itu kita jalankan saat ini. Ya, sebelum kita mulai untuk pembelajaran sistem komputer, ada baiknya kita ice breaking dulu. Oke? Boleh bangkit berdiri? Ya. Siapkan pena di tengah-tengah mejanya. Satu pena di tengah-tengah mejanya. Hanya satu pena ya. Satu pena di mejanya. Di tengah-tengah ya. Jadi dua meja ini ada satu pena aja. Oke. Mungkin kalian udah pernah mendengar ice breaking seperti ini? Sakit? Belum. Oke. Nanti cepet-cepetan ya. Ada yang nggak ada satu mejanya, semua berpasangan ya. Oke, jadi seperti ini teknisnya. Sakit? Boleh ikutin saya, sakit?
siku, sikat. Nah, gitu ya. Oke. Oke, cepat-cepatan ya. Sakit, sikut, sakit, sikut, sikut, sikat. Oke, kita ulangi ya. Sekali lagi. Sikut, sakit, 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 sikut, sikat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh kembali duduk. Ya. Oke, kita akan masuk pada materi pembelajaran yaitu sistem komputer. Nah, sistem komputer. Nampak ke belakang? Oke. Apa itu sistem komputer? Nah, ya, sistem komputer. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan komponen-komponen utama dalam sistem komputer. Ya, untuk memahami interaksi antara manusia dan komputer. Kemudian menyebutkan cara kolaborasi dalam sistem komputer. Memahami fungsi sistem operasi. Nah, berikut ada video yang akan saya tampilkan. Nah, tentang apa tadi video pembelajarannya? Cara mengatasi permasalahan komputer. Ya, ini tadi kenapa komputernya mengalami blue screen? Video selanjutnya. Oke, yang kedua, kenapa PC-nya, komputernya restart dengan sendirinya? Itu merupakan beberapa masalah yang dialami oleh sistem komputer.
Oke. Untuk pertanyaan diskusi, apa yang kamu ketahui tentang komputer dan bagaimana cara kerjanya? Ada yang bisa jawab? Apa itu komputer? Ada yang tahu? Hamdan? Apa itu komputer? Komputer berasal dari bahasa apa sih? Berasal dari bahasa Latin. Siapa tadi yang bilang? Ya, komputer itu berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, ya, yang berarti menghitung, ya. Kemudian, nah di sini ada komponen komputer dan penyusunnya. Apa sih komputer itu? Komputer itu alat yang digunakan untuk memproses data sesuai dengan instruksi. Ya, ketika kita menginstruksikan komputer, maka itu yang ia jalankan. Nah, di situ juga ada hardware, ya, komponen fisik pada komputer yang dapat kita sentuh, lihat dan pindahkan. Contohnya ini ada laptop, ya. Di situ ada infocus, ya, proyektor. Lalu ada apa lagi? Mouse, keyboard, scan, printer, ya. Kemudian ada software, tidak terlihat secara fisik, tetapi dioperasikan oleh hardware itu sendiri, ya. Dioperasikan oleh user atau pengguna melalui antarmuka yang disediakan atau interface, biasa kita sebut. Nah, brainware itu adalah kita sebagai user, sebagai manusianya yang berinteraksi dengan sistem komputer, baik itu menggunakan, mengoperasikan maupun mengelola hardware dan software. Nah, analogikannya seperti ini. Komputer itu sebagai hardware-nya, ya. Lalu manusia itu sebagai brainware dan aplikasi yang kita jalankan sebagai software. Nah, gimana kalau salah satunya tidak berfungsi dengan baik? Hanya dua ini aja, hardware dan software. Bisa dia menjalankan sendiri? Tidak bisa. Atau ada PC tapi tidak ada softwarenya, ada usernya, bisa dijalankan? Tidak. Oke, maka semua saling berhubungan, saling berkaitan, ya. Nah, ini contoh komponen komputer, yaitu hardware, ya. Di sini ada CPU, ya, yaitu otak dari komputer yang memproses semua instruksi. Kemudian ada RAM, Random Access Memory, yaitu memori sementara untuk menyimpan data yang sedang diproses. Kemudian di sini ada hard disk, penyimpanan data jangka panjang. Kemudian tadi yang udah kalian sebutkan yaitu keyboard, mouse, yaitu perangkat input dan outputnya. Oke. Nah, di sini juga ada komponen komputer yaitu software atau perangkat lunaknya. Di sini ada sistem operasi yaitu perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan memungkinkan aplikasi berjalan. Coba contohkan satu. Apa aja sistem operasi? Windows, lalu? Iya, macOS. Ya, kemudian aplikasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Aplikasi apa? Microsoft, ya. Contoh Microsoft apa tadi? Word, Excel, ya, Excel, PowerPoint, yang digunakan untuk membantu pengguna melakukan tugas tertentu. Ya, misalnya kalau PowerPoint untuk presentasi, kalau Excel untuk data, perhitungan, ya, kalau Word untuk dokumen. Nah, di sini ada interaksi manusia dan komputer. Bagaimana manusia dan komputer itu saling bekerja sama. Nah, inputnya apa? Kita sebagai user.
data yang kita masukkan oleh pengguna, ya user, ke dalam komputer melalui perangkat seperti keyboard, ya, mouse dan lain sebagainya. Ini juga, ini namanya pointer, ini juga inputan dari user, berarti ya. Outputnya apa? Ada lasernya, ya. Kemudian ini ada proses. Nah, komputernya memproses nih data sesuai instruksi. Kemudian outputnya apa? Ini gambar apa? Printer, berupa nanti hard copy, ya, dari hardware, ya. Hasil yang diperoleh dari pemrosesan yang ditampilkan pada perangkat output, ya. Ini monitor, ini printer. Oke. Nah, bagaimana cara berinteraksi antara manusia dengan komputer? Yaitu dengan cara melalui antarmuka atau user interface seperti grafis, suara, teks. Ya, mungkin kalian sering dengarkan lagu dari gadget kalian, ya, itu merupakan interaksi juga. Kemudian ini ada GUI atau Graphical User Interface, yaitu menampilkan gambar dan icon untuk memudahkan interaksi. Makanya ketika kita klik logo Microsoft Word misalnya, dia akan open, membuka. Baru kita instruksikan misalnya mengetik dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang tadi kita bahas di awal antara hardware, software dan user kita ya saling berkolaborasi agar menghasilkan satu kesatuan yang baik. Karena ketika satu tidak berfungsi itu tidak akan berfungsi dengan baik, tidak akan berfungsi dengan maksimal. Nah, saat ini kita juga terhubung dengan jaringan internet. Ya, komputer memungkinkan kolaborasi antara pengguna melalui jaringan dan internet. Ya, contohnya apa nih yang kita gunakan melalui jaringan internet, melalui aplikasi yang ada saat ini? Contohnya Zoom, lalu WhatsApp, Instagram, Facebook, ya, dengan bermedia sosial. Ya. Kemudian ini juga ada cloud computing. Pengguna dapat menyimpan dan mengakses data di server jarak jauh secara bersamaan. Apa contoh cloud-nya? Google Drive. Lalu selain Google Drive, siapa pengguna iOS di sini? Ada? Ya, iCloud. Ya. Kemudian banyak lagi, ada Terabox. Nah, di sini ada sistem operasi software yang mengelola perangkat keras dan memungkinkan aplikasi berjalan. Nah, ini dia fungsi sistem operasi, yaitu mengatur dan mengelola perangkat keras, menyediakan antarmuka untuk pengguna berinteraksi dengan komputer, kemudian mengatur pengelolaan file dan data. Yang kita gunakan saat ini yaitu sistem operasi Windows, ya. Nah, sistem operasi ini juga mempunyai peran yaitu memastikan komputer dapat berjalan baik dan efisien, ya. Mengelola memori input output. Jadi ada 3 elemen dalam sistem komputer ini. Ada input, proses, dan output, ya, serta memastikan perangkat keras dapat berfungsi dengan baik. Nah, mari kita berlatih. Nanti yang bisa jawab langsung tunjuk tangan ya. 1, 2, 3. Oke, apa jawabannya? Memproses data. Apa fungsi utama dari CPU pada komputer? Ya, benar. Tepuk tangan untuk temannya. Oke. Mari berlatih kembali. Ya, ada beberapa sekitar 5 pertanyaan. Ya. Oke, siapa dulu nih? Reza.
Resen. Oke. RAM. B ya. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, tepuk tangan untuk Resen. Yang udah jawab nggak boleh jawab lagi ya. Nanti ya. Kasih kesempatan untuk temennya yang lain. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem operasi tadi? B. Mari kita lihat jawabannya. Ya. Tepuk tangan untuk temennya. Yaitu program yang mengolah perangkat keras dan perangkat lunak, hardware dan software. Kemudian, nah, apa yang dimaksud dengan cloud computing? Hamdan. B. Penyimpanan dan akses data melalui internet. Kita lihat jawabannya. Oke. Tepuk tangan untuk temannya. Oke. Nah, lagi. Abdul Rahim, bisa nggak? Oh, Kairan, boleh. B. Monitor, gambar, dan teks. Ya, benar. Nah, di sini saya menyajikan ya permasalahan, sebuah permasalahan. Nanti saya akan bagi kelompok. Satu kelompok itu ada 5 orang, 2 kelompok nanti 6 orang. Ya, kalian menyelesaikan. Nanti saya akan bagikan LKPD. Kelompok pertama itu ada, saya sebutkan ya. Ada Abdul Rahim, Alvaro, Aurelia, Chelson, Eric. Boleh kelompok 1 pindah dulu ke sebelah sana? Kelompok 2, Felicia, Janice, Jefferson, Jerry, dan Keisha. Kelompok 2 di sebelah sini. Kelompok 3, Khairan, Nadil, Gaza, Abrar. Sakit ya? Hamdan, Austin, dan Raisan. Sisanya boleh ke ujung. Ya, boleh. Oke, saya akan bagikan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Boleh diskusikan bersama kelompoknya? Secara lingkaran boleh? Jenis maju aja, Jenis. Bawa kursinya. Ya, di sini ada permasalahan, yaitu seorang siswa bernama Wayan sedang membantu ayahnya merakit CPU dan menginstal aplikasi pada komputer di rumahnya yang digunakan untuk pekerjaan sehari-hari ayahnya. Komputer tersebut memerlukan memori proses dan penyimpanan yang mendukung aktivitasnya yang tinggi karena pekerjaan ayahnya
sebagai freelancer editor video dan grafis. Ya, beliau sering mendesain sebuah logo, di mana sebelum mendesain di komputer beliau mendesain sketsa logonya di kertas putih, lalu mentrace hasil scan di komputer tersebut. Nah, beberapa device tambahan yang diperlukan seperti aktivitas menggambar di komputer untuk mencetak dokumen serta rapat dengan klien lewat Zoom. Ya, menurut kalian komponen apa saja yang diperlukan sesuai deskripsi di atas? Dan menurut kalian bagaimana cara menyelesaikan tugas tersebut? Ya, silakan diskusikan bersama anggota kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1 menjawab soal nomor 1, ya. Kelompok 2 soal nomor 2, begitu seterusnya. Kelompok 3 soal nomor 3, kelompok 4 soal nomor 4. Bisa dimengerti? Oke. Kelompok 1 soal nomor 1. Nanti jawab soal nomor 2 ya. Kelompok 2 ya. Buat nama anggota kelompoknya di paling depan ya, di covernya ya. Tulis nama anggota kelompoknya. Dijelaskan ya, apa itu CPU, apa itu ya. Nanti dijelaskan ya apa itu SSD, HDD. Oke. Apa aja itu?
Oh iya, boleh. Ya. Jangan lama-lama ya, Nak. Kalau sudah nanti presentasikan masing-masing kelompok ya. Ya. Kan dia bilang jelaskan fungsi kebudayaan diperoleh sesuai dengan soal kelompok satu. Kalau misalkan kelompok satu dia jawabnya beda dengan jawaban kita ikut mereka atau enggak? Nah, kami dapatnya ini. Yang nomor 1. Ya. Ini jawabnya Sesuai yang ada di sini. Sesuai dengan di permasalahan nih. Dia ada menyebutkan apa? Ini contohnya salah satu dia kan merakit CPU. Nah, gitu. CPU merupakan apa? Hardware. Menggunakan nggak dia? Pasti. Nggak mungkin ada CPU-nya, nggak ada komputernya. Kalau tadi keyboard mouse itu tidak masuk.
Nanti sebutkan secara detail ya. Nanti tunjuk saya beberapa moderator untuk jadi pembicara. Sudah siap? Oke, udah siap? Dibaca dulu ya. Oh, muncul. Oke? Boleh? Kelompok 3 presentasi? Semua dong. Membuka, perkenalkan kelompok. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Ferhan Khalil, Saya Muhammad Gaza, saya Madilara, saya Resen. dan kami akan mempresentasikan hasil kerja keras kami yang kami tulis di atas ini. Kali ini baca. Oke, yang pertama soal kami itu adalah jelaskan apa saja perangkat internal, eksternal, dan ada perangkat input output dan perangkat penyimpanan. Oke, yang pertama akan dibacakan oleh Gaza. Gaza? Aplikasi internal dengan komponen fisik yang terdapat dalam casing komputer atau laptop.
Contohnya ialah CPU, GPU, RAM, atau SSD. Nah, selanjutnya akan dilakukan oleh Nadir. Oke. Selanjutnya ada perangkat keras eksternal. Perangkat keras eksternal itu ada keyboard, mouse, dan monitor. Keyboard itu gunanya untuk perangkat untuk menginput data, sementara mouse adalah perangkat untuk mempermudah navigasi dalam sistem. Lalu ada monitor untuk menampilkan layar sistem. Kemudian dilanjutkan oleh perangkat input or output. Input adalah pointer. Pointer adalah perangkat untuk mempermudah penjelasan presentasi. Sedangkan output adalah printer. Printer adalah perangkat untuk mencetak hasil input dari sistem. Lalu dibaca oleh Hamdan. Dan saya akan menjelaskan RAM adalah penyimpanan memori utama. Dan ada perangkat penyimpanan ya. Yang pertama ada RAM yang dimana sudah dijelaskan oleh Ibu tadi di layar. Ada RAM yaitu penyimpanan memori sementara. Kemudian selanjutnya itu ada SSD yang dimana ini berbeda dengan RAM. SSD ini bersifat sebagai penyimpanan internal dari komputer tersebut sendiri. Yang berikutnya ada flash disk. Nah, flash disk siapa yang tidak tahu, yang kecil sambungan komputer untuk menyimpan data. Oh, kamu. Nah, dari flash disk ini itu dia untuk menyimpan data dari komputer agar bisa disimpan di perangkat eksternal. Jadi di sini kami menyebutnya sebagai perangkat penyimpanan eksternal. Oke. Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain? Kelompok 1, 2, dan 4? Atau ada yang mau memberi masukan? Abdul ditanya. Kelompok 1? Ada pertanyaan atau masukan? Gak ada? Kelompok 2? Kelompok 2 ada masukan atau pertanyaan? Kelompok 4? Ada? Tidak. Oke. Baik, mungkin sekian dari kami itu pamit undur diri. Selamat pagi semuanya. Pagi. Tepuk tangan untuk temannya. Boleh silakan duduk kembali. Pegang aja dulu. Oke, udah siap kelompok 1, 2, dan 4? Selanjutnya? Sudah. Oke, boleh kelompok 1? Oh, iya. 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 1 ingin mempresentasikan soal dari soal yang tadi. Oke. Jadi ada soalnya itu apa saja komponen yang diperlukan untuk menyusun perangkat komputer sesuai dengan deskripsi di atas. Ini kami mendapatkan 12 komponen perangkat komputer. Itu ada pertama CPU, kedua motherboard, prosesor, kipas prosesor, RAM, hard disk, VGA card, sound card, power supply, IC board, monitor, dan mouse. Oke. Udah? Sebutin ya? Yang disebutin aja? Ya. Ada beberapa poin itu? Ada 12. Ada 12. Oke, CPU kegunaannya untuk? Oke. Ada tanggapan dari kelompok lainnya? Atau ada masukan dari kelompok lain? Kelompok 3 mau memberi masukan? Atau pertanyaan? Tadi kalau penjelasannya Memang dari soalnya Penjelasan itu Tadi nggak paham. kami minta penjelasan. penjelasan orang tua. Baik. Oke, ada tanggapan?
Dari kelompok 4 sudah bagus. Thank you. Ada 12 komponen ya, berarti nanti kelompok 2 menjelaskan 12 komponen ini ya. Oke? Bisa dimengerti kelompok 2? 12 komponen yang mereka sebutkan. Oke. Karena tidak ada masukan. Tidak ada salah kata. Minta maaf. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompok 4, boleh silakan. Sebutkan anggota kelompoknya ya. Selamat pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi di sini soal kami itu alat mana yang paling mendukung aktivitas tinggi seperti mengedit video dan mendesain grafis. Kemudian sertakan alasannya. Nah, sebelum itu kami akan memberikan pengertiannya dulu tentang SSD dan SSD. Nah, pengertian SSD adalah jenis perangkat penyimpanan data yang menggunakan sirkuit terpadu untuk menyimpan data. Kemudian SSD. SSD adalah jenis perangkat penyimpanan data non-volatile yang menggunakan piringan magnetik berputar untuk menyimpan dan mengambil data. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya. Jadi alat yang paling mendukung aktivitas seperti edit video dan mendesain grafis adalah SSD. Alasannya adalah SSD tidak memiliki bagian yang bergerak yang membuatnya lebih cepat, lebih ringan, lebih tahan lama, dan lebih hemat energi dibanding SSD. Kemudian selanjutnya perbedaannya akan dibacakan oleh Perbedaan utama SSD dan SSD adalah cara mereka menyimpan data. SSD menggunakan piringan magnetik yang berputar, sedangkan SSD menggunakan memori flash. Baik, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Ada tanggapan dari kelompok 1, 2, dan 3? Jelas? Nggak ada. Boleh tepuk tangan untuk temennya? Boleh ditutup. Baik, apabila tidak ada pertanyaan atau tanggapan, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, pegang aja dulu ya. Oke, last kelompok 1 ya. Kelompok 2. Udah siap? Oke. Silakan. Baik, kami dari kelompok 2 mendapatkan soal jelaskan fungsi komponen komputer sesuai dengan soal nomor 1. Dari soal nomor 1 kami dapat 14 komponen, yaitu di sini ada hard disk, RAM, CPU, printer, kamera, komputer, mouse, keyboard, flash disk, motherboard, Paint, Microsoft Word, Zoom, dan DaVinci Resolve. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Baik, saya akan menjelaskan fungsi komponen hardware-nya 1 sampai 6. Hard disk, penyimpanan berbagai data secara permanen atau jangka panjang. 2. RAM, menyimpan data sementara yang lagi digunakan oleh user. 3. CPU, menjalankan instruksi dari perangkat lunak. 4. Printer, untuk mencetak dokumen dan gambar. 5. Kamera, mengambil foto dan merekam video. 6. Komputer, menerima data, memproses data, menyimpan data, dan mengeluarkan hasil pemrosesan data. Untuk nomor 7 akan dibacakan oleh Isya. Sebagai alat navigasi untuk mengontrol lalu aplikasi memasukkan data dari elektronik. Kemudian ada media sebagai media penyimpanan data portable. Lalu ada motherboard,
pertama dari komputer yang menunjukkan semua komponen. Itu ada itu aplikasi pengolahan gambar sederhana. Kedua itu ada Microsoft Word untuk pengolahan kata yang menjadi sebuah dokumen. Selanjutnya yang ketiga ada Zoom, itu platform konferensi video dan audio dan digunakan untuk pertemuan virtual. Terakhir yang keempat itu Davinci Resolve, perangkat lunak pengeditan video profesional, versi warna dan efek visual. Oke. Baik, itu presentasi kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan memberi tanggapan pada kelompok 2. Baik, kalau tidak ada tanggapan, akan kami tutup presentasi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Yeay. Boleh silakan duduk. Nggak nyala ya itunya. Fokus. Nyala. Dah. Oke. Oke, di sini tadi sudah disebutkan oleh keempat kelompok bagaimana Wayan ini membantu ayahnya merakit CPU. Ya, CPU ini yang merupakan hardware. Ya, menginstal aplikasi pada komputer dan menginstal aplikasi pada komputer. Yaitu aplikasi ini berupa software. Ya. Kemudian komputer itu sendiri berarti hardware. Ya, kemudian editor video dan grafis yang merupakan software juga, ya, untuk mendesain sebuah logo. Ya. Kemudian sketsanya ini disketsa di kertas putih terlebih dahulu, baru di trace, ya, dengan scanner, ya. Kemudian mencetak dokumen, ya, dengan printer pastinya. Lalu nanti ada print out-nya berupa hard copy, ya. Lalu ayahnya si Wayan ini juga berbincang dengan kliennya melalui virtual dengan Zoom, ya, virtual dengan Zoom. Nah, ini ada tadi di kelompok 2 menjelaskan ada 14 komponen, lebih rinci lagi, ya. Oke. Jadi kesimpulan yang kita dapat hari ini yaitu simpulannya yaitu, nah, komputer yang kita gunakan, ya, itu merupakan perangkat keras dan perangkat lunak yang saling bekerja sama.
dengan maksimal dan kita sebagai usernya. Kemudian interaksi itu antara manusia, kita user, dan komputer sebagai hardware-nya dilakukan melalui input dan output. Kita menginputkan, lalu komputer mengoutputkan apa yang kita telah inputkan. Nah, menurut kalian di saat ini yang sedang berkembang ialah AI, Artificial Intelligence. Ya, itu yang buat juga manusia. Ya, kita sebagai user. Jadi AI juga bisa salah. Ya, karena yang membuat juga manusia. Bagaimana menurut kalian? Ya, salah satu dari kalian boleh kasih tanggapan bagaimana AI itu merubah dunia pendidikan saat ini. Kasih tanggapannya mungkin dari tiap kelompok aja ya. Kelompok 1, bagaimana tanggapan kalian AI saat ini itu berpengaruh di dunia pendidikan? Begitu juga kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bagaimana pendapat kalian tentang AI saat ini yang berpengaruh di dunia pendidikan, kesehatan? Sangat berpengaruh nggak dalam kehidupan kita saat ini? Bagaimana tanggapan kalian? Boleh didiskusikan terlebih dahulu ya. Yang muda nanti boleh tunjuk tangan ya. Udah diskusi? Udah? Udah bisa presentasinya? Menyampaikan? Ya, di tempat aja boleh. Siapa yang mau menyampaikan gagasannya? Boleh berdiri. Udah? Oke. Bagaimana tanggapan kelompok 4 terhadap AI? Boleh berdiri? Kami dari kelompok 4 ingin memberikan tanggapan kami mengenai perkembangan AI. Jadi menurut kami perkembangan AI pada saat ini sangat berpengaruh karena kita dapat lebih mudah dan lebih cepat dalam mengakses informasi. Namun kita juga tidak dapat terlalu bergantungan kepada AI karena AI juga buatan manusia sehingga dapat membuat kesalahan. Sehingga kita pintar dalam menilai informasi yang kita dapatkan dari AI. Oke. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 4? Ya, boleh tanggapannya dari kelompok 1? Oke, jadi setelah kami berdiskusi, menurut kami AI itu sangat membantu di zaman sekarang ini. Apalagi di dunia pendidikan, jadi anak-anak tuh bisa mencari jawaban dengan cepat, lebih efisien. Cuman
adanya kekurangan dalam AI ini yang dimana ada sebagian siswa yang mencari jawaban dari AI langsung main copy paste. Jadi mereka tuh nggak langsung mereka tuh nggak tahu jawaban ini dapat dari mana gitu. Jadi mereka langsung tanya AI, yang nggak tahu jawaban itu benar atau enggak, langsung main copy paste aja gitu. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Oke. Terima kasih atas tanggapannya kelompok 1. Super sekali. Kelompok 2, Jefferson. Menurut saya, menurut kami habis diskusi, AI itu sangat berkurang dalam zaman sekarang karena AI dapat mempermudahkan mahasiswa untuk mencari informasi dalam satu tempat. Hanya tinggal masukkan data dan desain, langsung AI akan mengumpulkan sumber dan informasinya dari semua website. Namun, AI itu juga dapat mempermalas para murid untuk mencari sumber yang asli dan nilai, sehingga seringkali terjadi kesalahan yang mengakibatkan kayak penyebaran hoax gitu. Oh, oke. Jadi penyebaran hoax terhadap AI juga bisa ya. Oke. Terima kasih kelompok 2. Jawaban yang sangat baik. Kelompok 3. Baik, oke. Oke. Harapan kami menurut kemajuan AI di zaman sekarang ini tuh sangat berubah ya. Yang dimana yang seperti dikatakan oleh Celson tadi bisa membuat orang tertipu oleh jawaban yang betul atau tidak. Maka dari itu kita juga jangan terlalu bergantung pada AI. Yang dimana zaman sekarang ya, kalau bisa dibilang saya sendiri, saya juga masih terlalu bergantung. Semua itu kembali ke mindset siswa masing-masing, yang dimana mereka berpikiran tentang apakah ini betul atau tidak. Jadi mereka akan melakukan lebih banyak research. Nah, ada dua tipe anak. Dia mencari jawaban di AI, akan dicari lagi di misal cek di artikel-artikel lain lagi untuk memastikan benar tidak. Dan ada satu lagi yang terkopas. Oke. Jadi semua itu tergantung mindset. Oke. Ya, mungkin kesimpulan dari kami ini, AI itu sangat mempengaruhi di zaman sekarang, apalagi nanti akan dikembangkan lagi yang dimana bisa dikatakan orang bisa mengambil alih banyak pekerjaan di dunia. Oke. Oke. Tepuk tangan for Raisin. Ya. AI zaman sekarang itu memang mempermudah, sangat mempermudah kita. Kita kirim gambar aja, dia bisa mendeskripsikan. Benar? Kita mau mencari jawaban, langsung dia beri jawaban. Mempermudah, tapi kekurangannya ketika kita tidak bijak, ya, ketika kita tidak bijak menggunakannya, kita akan menjadi malas, ya. Kita tidak akan kalau zaman dulu sebelum ada AI kita membaca buku ya. Ya, banyak membaca buku, makanya adanya dibilangnya literasi. Nah, kalau saat ini di era digitalisasi, makanya dibilang literasi digital, ya. Makanya kalau setiap pagi kita adakan literasi, ya. Nah, itu gunanya untuk apa? Itu untuk menggugah ya minat baca kita, ya. Jangan apa-apa AI gitu. Jadi ketika tadi saya bagikan buku, itu merupakan juga satu bentuk bagaimana untuk minat bacanya biar ditingkatkan lagi, ya. Nah, begitu juga ini, balik lagi ke sistem komputer tadi, bagaimana kolaborasi sistem komputer untuk kedepannya, ya. Kita dengan memanfaatkan jaringan dan cloud computing, ya. Untuk sebelum kita menutup pembelajaran kita, ya, saya akan mengadakan kuis, ya, menggunakan quizzes, ya. Boleh siapkan HP-nya masing-masing.
Oke? Boleh join? Kuis ini juga merupakan post test kita, simpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nampak? Bisa. Kode aja, Sir. Kode harus walk-in. Kenapa sih emangnya nggak pakai walk-in? Izin, Bu. Boleh? Aman, tenang. Ais, tambahnya kok. Baru 8? Sembilan? Nadil iseng dia. 13? Raisin punya aku ya? 15? 16? Siapa yang belum masuk? Dah? Dua orang lagi ya belum masuk ya? Dua orang lagi, siapa yang belum masuk? Siapa yang belum masuk? Dua orang lagi? Udah? Oke, sudah semua ya? Oke. Mari kita mulai.
Yang merah ini berarti dia salah menjawab ya. Diberitahukan kepada seluruh peserta undangan untuk segera masuk ke ruang belajar masing-masing untuk materi untuk masuk ke kelasnya. Terima kasih. Sekali lagi saya minta kepada seluruh peserta undangan untuk segera masuk ke kelasnya masing-masing sambil menunggu materi masuk ke kelasnya. Terima kasih. Tadi Jefferson ungu kan? Ungu itu dia belum ada salah sama sekali. Ini dia udah ada salah nih. Kuning ini benar.
Hamdan udah siap? Siapa aja yang udah siap? Wih, kelompok 3. Udah siap semua ya? Kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2. Berapa skornya? Yang belum siap, Keisha, Felicia, dan Erik. Benar? Felis, Erik, Felis dan Erik.
Udah siap, Kay? Udah ya. Tinggal Felis sama Erik ya. Oke. Udah, Rik? Oke, Rik. Saya kasih waktu 1 menit, Rik, untuk menjawab, Rik. Oke. Oke, boleh tepuk tangan untuk Jefferson, Jerik, sama Kairan. Ya, ini dinilai dari kecepatan, ketepatan, ya. Mari kita lihat ya. Nah, cuman Jefferson yang benar kayaknya. Oh, ada nih Alvaro, Abdul Rahim, Aurelia. Nah, ini dia soalnya tadi. Yang pertama yaitu konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer disebut ada 4 yang benar. Nah, jawabannya adalah arsitek komputer, arsitektur. Ya. Kemudian bagian yang terhubung dengan komponen pelaksanaan dan interkoneksi, itu jawabannya adalah organisasi komputer. Ada 2 orang yang menjawab benar. Lalu yang tidak termasuk contoh aspek organisasi yaitu mekanisme input. Ya. Nanti tolong diingat-ingat lagi apa yang menjadi soal, ya. Tadi sudah dibaca. Oke, saya mau minta tanggapan kalian tentang kegiatan kita hari ini, pembelajaran kita. Mungkin Lauren, Jefferson, boleh kasih tanggapan tentang pembelajaran sistem komputer kita hari ini? Bagaimana tanggapan kamu? Apa yang ketertarikan seperti apa yang kamu mau dalami tentang sistem komputer? Apakah merakit komputernya tersendiri? Merakit komputernya. Kalau Lauren, bagaimana ketertarikan kamu terhadap pembelajaran kita hari ini? Austin, bagaimana menurut Saya sangat bermanfaat bermanfaat? dalam
membuka wawasan. Membuka wawasan. Oke. Erik, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa, wih. Boleh tepuk tangan untuk kita semua? Nah, untuk materi kita di minggu depan, ya, untuk materi kita di minggu depan yaitu mengenai sistem jaringan komputer dan internet. Ya, ini akan berhubungan dengan materi-materi kita sebelumnya yaitu Microsoft Word, aplikasi perkantoran, ya, juga ini sistem komputer, ya, bagaimana kita menggunakan interaksi antara hardware, software, dan user. Juga nanti di minggu depan kita akan bagaimana sistem jaringan. Ya, jaringan itu ada yang topologi, ya, ada 3 jenis mekanisme jaringan. Ada yang tahu apa saja tentang jaringan? Mungkin ada yang tahu? Topologi, selain topologi? Jaringan apa saja? Ada yang pernah dengar jaringan LAN? Apa itu LAN? Local Area Network. Apalagi selain LAN? Selain LAN? LAN, WAN, MAN. Ya, ada 3. LAN, MAN, WAN. Ya. LAN itu Local Area Network. Ini contohnya di sekolah kita. Ya. Kemudian ada WAN, yaitu wide, ya, menghubungkan antar kota. Kalau WAN, MAN, metropolitan, itu menghubungkan antar negara. Ya. Oke. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak? Oke. Boleh ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan menutup pembelajaran kita. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, saya mau kasih kata-kata afirmasi, ya. Mungkin boleh ditepuk pundak kawannya, ya. Ya nggak gitu juga, pelan-pelan. Ya. Tanda support, ya. Kata-kata afirmasinya adalah saya pasti bisa. Ya. Atau kalau karena menepuk pundak temannya, kamu pasti bisa. Kamu pasti sukses. Oke. Kita ulang ya, 1, 2, 3. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ketua kelas boleh disiapkan. Bersiap. Untuk mengakhiri pembelajaran pada ini, kita bahas sama-sama terlebih dahulu. Mulai. Telah selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat pagi.